Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wa ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi awsana bi ahammiyatil waqt wa husnu istighlalihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah menciptakan waktu sebagai salah satu ciptaannya yang paling berharga dan misterius. Kita memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menguasai segala sesuatu, termasuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dengan risalah Islam dan mengajarkan kita bagaimana waktu di dalam hidup ini dan bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan hakikat waktu. Waktu menurut ajaran Islam bukanlah sekedar fenomena alam yang berjalan begitu saja. Waktu adalah amanah yang besar yang harus kita jaga, kita kelola, dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Suratul 'Asr ayat 1 sampai 3. Ayat ini dengan jelas menegaskan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Manusia secara umum berada dalam kerugian besar jika seandainya tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Hanya mereka yang beriman dan beramal saleh dan yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran yang akan selamat daripada kerugian tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ni'matani maghbubani fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai memanfaatkannya. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang adalah dua karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita lalai akannya. Ketika kita sehat, banyak dari kita yang tidak memanfaatkan kesehatan tersebut untuk beramal kebaikan. Ketika kita memiliki waktu luang, kita juga sering menyia-nyiakan waktu luang tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hidup kita dan untuk akhirat kita. Bahkan terkadang hal yang membawa kerugian baik di dunia dan juga di akhirat. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, mengapa waktu begitu penting dalam kehidupan seseorang, terutama seorang muslim? Karena waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah modal hidup yang paling utama. Tanpa waktu, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun, baik untuk perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Kita tidak akan mampu beribadah, mencari nafkah, menuntut ilmu, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas apapun tanpa adanya waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'i khisal, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fina anfaqahu, wa 'an 'ilmihi fa idza 'amila bih." Pada hari kiamat seorang hamba tidak akan pernah bergeser sebelum dia ditanya tentang 4 perkara ini. Yang pertama,
adalah tentang umurnya, untuk apa ia menghabiskan umur tersebut. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa ia menggunakan masa mudanya. Dan yang ketiga, hartanya, kemana ia belanjakan dan dari mana ia memperoleh harta tersebut. Dan juga ilmunya digunakan untuk apa ilmu tersebut. Hadis ini menjelaskan bahwa waktu kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang bagaimana kita memanfaatkan umur kita, bagaimana kita mengisi masa muda kita, dan bagaimana kita menggunakan waktu yang telah Allah berikan. Maka dari itu, marilah kita bagaimana kita bisa menghabiskan waktu kita selama ini, selama hidup kita di dunia. Marilah kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Atau sebaliknya kita malah justru menyia-nyiakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak berguna bagi akhirat kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang lainnya, memberikan nasihat yang sangat penting tentang memanfaatkan waktu. Beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini ayolah ikhwah sangat jelas menggambarkan betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu hilang dari diri kita. Masa muda adalah masa yang penuh energi, masa di mana kita mampu melakukan banyak hal. Namun sayangnya, masa muda ini seringkali kita sia-siakan dan juga banyak disia-siakan oleh sebagian banyak orang. Mereka lebih memilih untuk bersantai, bermain, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada untuk beribadah, belajar, ataupun beramal saleh. Kesehatan juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan dengan baik. Ketika kita sehat, kita mampu beribadah dengan sempurna, bekerja dengan optimal, dan juga melakukan banyak hal-hal kebaikan lainnya. Namun, ketika kita sakit, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Begitu pula dengan kekayaan dan waktu luang. Saat kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita memanfaatkannya untuk beramal soleh, bersedekah, membantu sesama, dan membangun kebaikan. Namun, jika kekayaan itu hilang dan kita tidak sempat memanfaatkannya dengan baik, maka kita hanya akan menyesal dan menyesal berkepanjangan. Ayolah ikhwah, begitu juga dengan waktu luang yang seringkali kita sia-siakan. Ketika kesibukan datang, barulah kita menyadari betapa berharganya waktu luang yang telah kita lewatkan tersebut. Dan yang paling penting adalah hidup kita, yang merupakan kesempatan yang hanya datang satu kali. Setiap detik kehidupan yang kita jalani adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita isi dengan kebaikan dan amal-amal saleh. Kematian akan datang, ayolah ikhwah, kapan saja, dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal ataupun memperbaiki diri. Ayolah ikhwah, seorang ulama besar mengatakan, "Man min a'zamil ida'atul qalb wa ida'atul waqt." Di antara kerugian terbesar adalah menyia-nyiakan hati dan menyia-nyiakan waktu. Ini adalah ucapan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Menyia-nyiakan hati adalah ketika seseorang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sedangkan menyia-nyiakan waktu terjadi karena
panjangnya angan-angan yang kita miliki dan kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan. Kedua hal ini adalah sumber utama daripada kerusakan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana penyesalan manusia yang menyia-nyiakan waktu. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt." Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dan aku sia-siakan." Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ayat ini menggambarkan penyesalan yang teramat mendalam bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin di masa hidupnya. Dan ketika kematiannya datang, mereka ingin kembali ke dunia untuk berbuat kebaikan, untuk memperbaiki diri. Tetapi waktu tersebut telah habis dan kesempatan itu tidak akan pernah datang kembali. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah, Umar bin Al-Khattab juga pernah memberikan suatu nasihat yang sangat amat bijak. Beliau berkata, "Inni la akrahu an ara ahadakum sabahlula la fi amali dunya wa la fi amali al-akhirah." Aku tidak suka melihat salah seorang dari kalian menganggur, tidak sibuk dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Betapa pentingnya bekerja dan beraktivitas baik dalam urusan dunia maupun akhirat, ya ayyuhal ikhwah. Waktu yang dihabiskan tanpa tujuan hanya akan membawa kita kepada kerugian. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menyia-nyiakan waktu dengan kesia-siaan. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk selalu aktif dan juga produktif di dalam kehidupan, baik itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Sebagaimana yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah yang sangat terkenal, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan-kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian darimu telah hilang. Ayyuhal ikhwah, betapa dalam dan menyentuhnya nasihat ini. Setiap hari yang berlalu adalah bagian dari hidup kita yang tidak akan pernah kembali lagi. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang kembali. Oleh karena itu, seorang mukmin yang bijak akan senantiasa berusaha memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk berbuat kebaikan demi kebaikan dan meningkatkan amal ibadah. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merenungi bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini hanyalah sementara belaka. Dunia ini adalah ladang bagi kita untuk menanamkan benih-benih kebaikan yang hasilnya akan kita petik nanti dalam akhirat kelak. Ayul ikhwah, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Ayul ikhwah, orang yang cerdas bukanlah orang yang memiliki banyak harta ataupun kedudukan di mata manusia, tetapi mereka yang mampu memanfaatkan waktunya dengan baik dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka sadar bahwa waktu di dunia ini adalah waktu yang sangat amat terbatas dan setiap detik harus diisi dengan amal-amal yang bermanfaat pula. Sebaliknya, orang yang lemah adalah mereka yang terjebak dalam angan-angan kosong.
Mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyia-nyiakan waktu mereka tanpa menghasilkan produk-produk kebaikan untuk alam akhirat kelak. Mereka merasa aman dalam kelalaian, padahal kematian bisa saja datang kapan saja tanpa adanya aba-aba, tanpa adanya peringatan. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, selain itu, salah satu kunci keberhasilan dalam memanfaatkan waktu adalah dengan disiplin dan perencanaan yang baik. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Al-waqtu anfus ma'unitu bihafzih wa arahu an ashal ma'alika yadhi'." Waktu adalah harta yang paling berharga untuk dijaga, namun ia adalah sesuatu yang paling mudah terbuang secara sia-sia. Ayol ikhwah, perkataan ini mengajarkan kita bahwa menjaga waktu bukanlah perkara yang mudah. Kita harus benar-benar fokus dan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakannya. Karena waktu adalah aset yang tidak akan bisa kita beli kembali. Oleh karena itu, seorang muslim harus memiliki jadwal harian yang teratur, mengisi setiap waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk urusan duniawi maupun bermanfaat untuk urusan ukhrawi. Sebagai contoh, di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulai dengan salat 5 waktu secara tepat waktu. Salat adalah ibadah yang terikat dengan waktu, dan memelihara waktu salat adalah salah satu cara untuk menghargai waktu. Kemudian ayyuhal ikhwah, di antara atau di samping waktu-waktu salat, kita juga bisa mengisinya dengan bekerja, belajar, beribadah, melakukan ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib, dan juga berbuat baik kepada sesama kita, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat lainnya. Sebaliknya, kalau kita membuang waktu-waktu hal yang tidak ada faidahnya, hanya akan menambah penyesalan kita di hari kemudian kelak. Ayol ikhwah, sebagai penutup, marilah kita merenungi kembali firman Allah di dalam suratul Asr yang telah kita bahas tadi. Allah telah bersumpah dengan waktu, yang menandakan betapa pentingnya waktu di dalam kehidupan manusia. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan termasuk orang-orang yang merasakan kerugian yang amat sangat mendalam. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia dan juga melupakan urusan yang amat sangat penting di akhirat kelak. Jadilah orang-orang yang cerdas dengan selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Karena dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Sebagaimana nasihat dari para ulama, waktu adalah kehidupan. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita menyia-nyiakan kehidupan. Setiap detik yang berlalu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita manfaatkan untuk beribadah, beramal soleh. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Kita ketika waktu sudah habis dan kesempatan untuk beramal sudah tidak ada lagi, maka yang ada hanyalah penyesalan yang tentunya tidak kita harapkan itu akan terjadi dalam diri kita. Marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan dan hidayah untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, serta dijauhkan daripada kelalaian dan kesia-siaan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bimbingan untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus. Semoga keberkahan di dalam detik demi detik hidup kita, dan Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang mampu dan pandai memanfaatkan waktu dengan baik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.